Keluar. 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 Terus bilang ya, jangan datang-datang batapnya rumah. Dan nyada ada ngoni pe kuda cuki di sini pe. Doi tatama sini kok ngoni mau datang selja ngoni pe. Kejadian viral di Sulawesi Utara, seorang menantu tega mengusir mertuanya sendiri dari rumahnya akibat dendam dan luka masa lalu yang masih menjadi akar pahit dalam hatinya. Kilas balik 18 tahun yang lalu, ketika Ibu Shirley ini, yaitu menantunya ini, ya, tinggal di rumah mertuanya, sering sekali dia diperlakukan tidak baik, dihina, dicaci, direndahkan oleh mertuanya sendiri. Kalau Opung dengar dari klarifikasinya di sosmed, sejak dia hamil, dia sering sekali diinjak-injak oleh mertuanya sendiri. Dan sampai pada saat dia melahirkan, dia dan anak-anaknya diusir, semua pakaiannya dibuang oleh mertuanya. Dan yang paling menyakitkan lagi adalah anaknya sendiri tidak dianggap cucu oleh mertuanya. Dan sampai-sampai mertuanya tidak memberikan marganya untuk dipakai oleh cucunya sendiri. Oke, kita bahas sebentar ya, Pung. Di sini Opung tidak membenarkan mertua dan tidak menyalahkan menantu. Tidak. Tapi dari kisah nyata ini, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita tilik dulu dari segi pelajaran untuk seorang mertua. Hai para mertua, sayangilah menantumu itu karena bagaimanapun dia adalah perempuan pilihan anakmu sendiri. Jika anakmu tidak mencintai dan menyayanginya, tidak mungkin anakmu mau menikahinya. Dan kita sebagai mertua harus legowo, harus merendahkan diri atas apa yang menjadi keputusan dan pilihan anak kita. Harusnya kita bahagia ketika melihat anak kita bahagia. Dan kita bisa memperlakukan menantu kita sebagaimana kita bisa memperlakukan anak-anak kita sendiri. Tapi jika mungkin hati kita terlalu keras, kita tidak berkenan dan kita tidak bisa menerima menantu kita itu, kita paksakan pun hati kita tetap gak bisa. Karena tidak seorang pun memang bisa memaksakan hati ya. Kalau kita tidak menyukai menantu kita itu, setidaknya jangan dilukai. Lebih baik kita menjauhkan diri kita dan suruh anak kita itu pergi membangun rumah tangganya sendiri di tempat tinggalnya sendiri bersama dengan istrinya. Itu mungkin lebih baik daripada kita harus menunjukkan rasa ketidaksukaan kita terhadap menantu kita itu yang berujung akan melukainya. Ingat para mertua, dunia ini berputar. Kita tidak tahu kapan kita di atas dan kita tidak tahu kapan kita di bawah. Semua ini adalah rahasia dari Sang Pencipta. Jadi jangan sampai kita membangun luka di hati orang lain, karena apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Dan jika kita tilik dari segi menantunya, di sini Opung tidak membenarkan dan tidak juga menyalahkan. Karena dulu ketika dia disakiti, dia dihina dan dia tidak diperlakukan baik oleh mertuanya. Hanya dia yang tahu betapa hancur dan sakitnya hatinya. Hanya dia sendiri yang bisa merasakan betapa tidak berharganya dia diperlakukan seperti itu oleh orang lain yang adalah orang tua dari suaminya sendiri. Tapi sekarang ketika dia membalaskan luka itu, dia malah dihujat oleh banyak orang. Kita tidak bisa menghakimi dia. Karena hanya mereka yang mengalami luka dan sakit hati itulah yang tahu betapa hancur dan beratnya rasanya. Dan cara orang merespon ketika dia disakiti dan dilukai itu juga tidak sama. Ada orang yang ketika dia disakiti, dia bangkit, melepas, lalu berdamai. Dan ada juga orang lain ketika dia disakiti, dia sudah bangkit. Tapi dia masih melekat dengan rasa sakit. Dia masih melekat dengan akar pahit, luka, dan berujung trauma. Walaupun sebenarnya memaafkan dan mengampuni orang yang telah menyakiti kita itu adalah jauh lebih baik dan jauh lebih mulia. Jika kita tetap bisa berbuat baik kepada orang yang telah pernah menjahati kita, sebenarnya adalah cara membalaskan dendam kita dengan secara elegan. Dengan tetap berbuat baik kepada orang yang sudah melukai kita, itu sama aja kita sedang menumpuk bara api di atas kepalanya. Dan dia yang pernah menjahati kita akan terbakar sendiri dengan bara api itu. Ada rasa malu, ada rasa sungkan, ada rasa bersalah dan menyesal. Karena dia telah pernah menyakiti kita, tapi kita tetap berbuat baik kepadanya. Dan itu akan menjadi bumerang kepada dirinya sendiri. Dia akan dihantui terus dengan rasa bersalah. Bahkan ketika kita dipertemukan dengan orang-orang yang jahat, itu ada tujuannya dalam hidup kita.
Dan mungkin saja jika kita tidak merasakan sakit itu, kita tidak akan pernah ada di posisi saat ini. Dan ketika kita sudah ada di posisi bangkit, ya, orang-orang yang dulu tidak mengacuhkan kita, orang-orang yang menjahati kita, orang yang tidak menganggap kita malah datang lagi ke kehidupan kita. Itu bukan satu kebetulan. Bisa saja Tuhan sedang menguji kita dengan cara mendatangkan mereka. Supaya Tuhan lihat dan Tuhan tahu seberapa setia dan tahan ujinya kita. Dan terakhir, kita tilik dari sisi suaminya. Kunci kewarasan dan kesuksesanmu di dalam rumah tangga itu adalah pada tanganmu sendiri, wahai suami. Sekalipun ibumu dan saudara-saudaramu tidak menyukai istrimu, mereka tidak akan pernah bisa melukai istrimu jika kau yang menjadi garda terdepan untuk melindungi dan membela istrimu. Bukan ajang sok-sokan, bukan ajang menjadi pahlawan kesiangan, bukan. Tapi itulah tanggung jawabmu setelah menikah, melindungi istrimu. Seburuk apapun keluargamu dan orang tuamu, sejahat apapun mereka, jika dengan tegas kau berdiri melindungi istrimu, mereka tidak akan pernah bisa semaju itu untuk melukai dan merendahkan istrimu. Jika engkau tetap membela istrimu di depan keluargamu, maka anak-anak dan istrimu tetap di posisi aman, mau sejahat apapun mereka merongrong. Tapi jika kau membiarkan keluargamu, saudaramu, orang tuamu menginjak-injak merendahkan istrimu dengan semena-mena, maka siap-siap dan harus terimalah kau jika istrimu memendam dendam dan luka terhadap keluargamu. Mungkin jika orang tua dan saudaramu berbuat salah padamu, 1000 kali kau dilukai, 1000 kali kau akan memaafkan mereka. Karena apa? Karena mereka adalah darahmu, keluargamu, orang tua dan saudaramu. Tetapi istrimu tidak. Dia adalah orang lain yang kau bawa masuk. Belum tentu dia bisa memaafkan jika orang tuamu dan saudaramu melukainya. Harus dipahami semua suami-suami yang ada di dunia. Oke, Mak.